Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah khairul asma. Alhamdulillah mil'al ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala samsil anbiya wa imamil atqiya habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah Tuha Rasulillah Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma barik li jami'il hadirin wal hadirat. Allahumma barik lana fi hajas sabah ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibahil kiram, ma'asyiral muslimin, wabil khusus jamaah Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita bersalawat atas Nabi yang mulia, Rasul yang agung, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan ini kami ingin bacakan dari kitab Min Mawa'izi Al-Anbiya'i was Sahabati wat Tabi'in. Ini kumpulan emas dari nasihat para nabi, mulai dari Nabi Adam, begitu juga was sahabah, nasihat daripada mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Ali dan sahabat yang lain. Wat tabi'in, begitu juga kumpulan daripada ungkapan daripada tabi'in, baik tabi'in periode awal atau periode yang kedua. Ini beliau kumpulkan di dalam kitab ini. Kita ambil dari periode sahabat, khususnya sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini salah satu nasihat emas beliau yang sering beliau ulang-ulang, yang sering beliau sampaikan. Ini sahabat Abdullah bin Abbas ini tidak asing. Kalau kita biasanya pergi umrah, kalau ada periode Taif, biasanya kita singgah di Masjid Abdullah bin Abbas. Di sampingnya ada maktab Abdullah bin Abbas sekaligus ziarah. Ya, karena beliau termasuk di antara sahabat yang paling berjasa dalam keilmuan, karena beliau dapat gelar Turjumanul Quran, Bahrul Ulum, lautan ilmu. Karena beliau di samping masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat khusus doa khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Bapak Ibu sering dengar, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa disimpulkan bahwa di antaranya dianjurkan bagi dosen siapapun, bagi dosen, bagi guru, untuk senantiasa mendoakan muridnya, mendoakan muridnya supaya terus paham ilmu agama. Begitu kata sebahagian para guru-guru kita ketika memahami doa daripada Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ini beliau Bapak Ibu termasuk orang yang cinta ilmu. Sampai-sampai walaupun beliau sudah pakar tafsir, pakar fikih, tapi beliau masih terus mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat senior. Makanya dulu ketika usianya masih muda, wa kana Umar ibnul Khattab ajlasahu fi majlisihi. Umar bin Khattab Bapak Ibu sudah mendudukkan Abdullah bin Abbas di majlis senior. Orang nanya, ini masih anak-anak. Kata Umar bin Khattab, ya memang usianya masih anak-anak, tapi kalau bicara tentang ilmunya sudah tua. Dalam artian adalah ilmunya sudah dalam, hebat. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, orang itu al-alimu kabirun, orang alim itu akan besar. Walau kana sagiran, walaupun dia usianya masih muda, tapi dia akan dinampak besar. Tapi al-jahilu, kalau orang nggak punya ilmu, jahil apalagi bodoh, itu adalah sagirun, dipandang kecil. Walau kana kabiran, walaupun dia sudah berumur, walaupun dia sudah tua. Itulah barokah daripada
barokah daripada ilmu. Di antara perkataan beliau Bapak Ibu yang kita kutip, wa qala Ibnu Abbasin radallahu taala anhu wa la an a'ula ahla baitin minal muslimina sahran aw jum'atan aw masya Allah ahabbu ilayya min hajjatin ba'da hajjah. Saya memenuhi kebutuhan saudara muslim, ya belanjanya atau membantu saudaraku dari kaum muslimin, baik satu rumah ya atau menolong membantunya satu bulan, au jum'atan atau satu pekan, yang saya mampu, yang saya bisa, kata beliau, au masya Allah, atau sesuai yang dikehendaki, atau yang sesuai saya mampu ya, atau sesuai dengan kebutuhannya. Ahabbu ilayyah, lebih aku cintai, min hajjatin ba'da hajjah, daripada haji kedua kali, ketiga kali, dan sekian kali. Itu kata Abdullah bin Abbas. Terlebih-lebih menolong saudara kita alal makrub. Apa makna makrub? Yang sedang sulit. Apa makna makrub? Yang sedang paling berat musibahnya. Ya tentu khususnya yang belakangan ini, ya, menolong, membantu saudara-saudara kita yang timpa musibah. Tentu mereka masuk kategori Bapak Ibu al-makrub, yang sulit. Ada yang kehilangan rumah, ada kehilangan keluarga, ya, dan lain sebagainya, tak punya harta lagi. Ya, tentu mereka menolong mereka. Maka kita, andai kata kita bisa menolong, maka kata para ulama sebagaimana dalam kitab Ajlatus Siba ila Makarimil Ahlak, berarti kita ini mukmin muslim seperti makanan, atau mukmin muslim kaddawa, seperti obat. Karena manusia ini ada tingkat-tingkatannya Bapak Ibu. Ya, ada muslim ini yang pertama al-ula wa abdaluha wa a'laha. Ada level manusia yang paling tinggi, yang paling mulia. Siapa mereka? Ayyakunal muslimu, ketika seseorang muslim tersebut kal giza, seperti makanan. Semua kita butuh makan. Siapa mereka? Labudda minan nas al-alimi al-amil. Itu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Baru siapa lagi? Ad-da'i ilallah, orang yang selalu menyeru ke jalan Allah. Siapapun kita Bapak Ibu, baik dia suami, baik dia istri, siapapun kita, ya, tidak mesti ustaz, tidak mesti ulama, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang untuk sholat berjamaah, mengajak orang untuk masuk ilmu, itu kita sudah termasuk ad-da'i ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Samalah kita seperti makanan. Tapi ada yang kedua, ayyakunal muslim misla, ayyakunal muslimu mislat dawa. Ada mukmin ini seperti obat, yanfa'ul waqt, yanfa'ul waqta, dibutuhkan ketika tepat waktunya, sangat dibutuhkan. Siapa mereka? Itulah seperti mislul muhsinil, ya, muhsin ilal ihsan, atau al mutaahid ilal muhawij, orang yang sangat perhatian terhadap saudara kita yang sedang membutuhkan. Begitu juga al makrub, yang sedang sulit-sulitnya. Tidak akan sia-sia yang kita, andai kata kita ikut sumbangsi menolong saudara kita, baik yang di Sumatera Barat, baik yang di Aceh, baik yang di Sumatera Utara. Itu diantara, andai kata kita menolongnya, tentu itu amal yang paling utama. Bahkan kata beliau, itu lebih saya cintai daripada haji kedua kali. Karena kan kalau haji pertama kali wajib, tapi kan kalau untuk yang kedua kali, kalau secara status hukum bagi kita sunnah. Bahkan kata Imam Abdullah bin Mubarak, kalaulah kita sudah haji yang wajib, ya, keluarga kita mungkin sudah haji, ya, lalu kita lihat masih ada di antara kerabat kita yang mungkin dari segi ekonomi dia sulit untuk berangkat haji, lalu kita hajikan dia, ya, daripada kita haji, kita hajikan dia, kita berikan berangkat haji, itu jauh lebih utama kata beliau. Bahkan kita tanpa mengurangi pahalanya, kita juga dapat. Itu hebatnya kata Imam Abdullah bin Mubarak, ya, salah satu ulama besar. Ini hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan beliau.
Jadi jangan ya kita sungkan-sungkan untuk menolong kita punya saudara. Kalau soal tolong menolong ini Bapak Ibu, itu kalau kita lihat baca biografi para sahabat, ya kita nggak ada apa-apanya. Ya biasanya kalau sudah bicara tentang kedermawanan, ya pemberian ringan tangan, itu biasanya dicontohkan 4 sahabat yang paling terkenal. Pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ya, karena ungkapan Abu Bakar Bapak Ibu ini agak berat mencontoh macam Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku berikan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Bayangkan tuh Pak kalimatnya, seluruh hartaku aku kasih untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, tinggalkan untuk anak istrimu. Tapi begitulah hebatnya Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar, ya Rasulullah, aku berikan nisfu mali, setengah hartaku. Kalau ibaratmu Umar bin Khattab anggap dulu punya harta 1 M, berarti dia kasih untuk Allah Rasul 500 juta. Begitulah Umar bin Khattab. Yang apalagi siapa lagi? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dalam satu riwayat, beliau ini ya bersedekah atau berimpak, memberikan hartanya di jalan Allah setiap pekannya, likulli usbu'in, setiap pekan 100 ekor onta. Setiap pekan. Berarti 100 ekor onta kali dulu Bapak Ibu 50 juta 1 ekor. Berarti kali 100, 5M. 5M kali 4 dalam sebulan. Sekitar 20M. Nah, itu Utsman. Ketika perang Tabuk kalau nggak salah, beliau memberikan 900 ekor onta, 100 ekor kuda, 1000 dinar. Itu sumbangsih daripada Utsman bin Affan. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu, ya kalau nggak salah ada rekening atas nama Utsman bin Affan, bahkan ada hotel tak bintang berapa, tak bintang 4, tak bintang 3, atas nama sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan. Nah, jadi usia boleh berakhir tapi pahala tetap mengalir. Nah, itu hebat model begitu Pak. Ya, Utsman bin Affan ini sahabat yang mulia, 12 tahun menjadi khalifah. Ya, memang di 6 tahun masih aman. Tapi di 6 tahun mulai ada gejolak. Ya, biasa. Ya, sunnatullah dalam kepemimpinan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menikahi 2 putri Nabi. Ya, walaupun kalau digabung-gabung, ya istri beliau itu kalau walaupun tidak bersamaan 8. Makanya beliau diberi banyak anak. Ya, 9 laki-laki, 6 perempuan. Nah, itu daripada anaknya sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan. Tapi ada amalan beliau Bapak Ibu yang bagus diamalkan. Beliau mengamalkan amalan ini tak mengenal waktu. Ya, ini Utsman bin Affan. Kalimat yang sering boleh ucapkan, la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ini amalan Utsman bin Affan. La ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Maksudnya hampir setiap saat, ya, tidak tentu waktunya, selalu diulangi daripada sahabat Nabi Abdullah, ya, sahabat Nabi Utsman bin Affan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi perkataan beliau yang kedua Bapak Ibu, qala Ibnu Abbasin, berkata Imam Ibnu Abbas, la yatimul ma'rufu illa bi salasi hisalin. Kalau ingin sempurna kebaikan kita, ya, kalau ingin sempurna kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kata beliau, hendaklah ada 3 macam. Ya, ada 3 syaratnya. Kata Al-Imam Abdullah bin Abbas. Pertama, takzilu, segerakan. Jadi apapun Bapak Ibu bentuk kebaikan yang kita lakukan, atau kita sudah ingin melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Ya, kalau hal yang baik, segera.
Makanya diantara alasan kenapa kalau ada orang meninggal dunia mesti disegerakan untuk diurus, untuk dimakamkan, karena orang baik, supaya segera jumpa dengan kebaikannya. Kalau orang buruk agar lepas dari beban pundak kita. Makanya disegerakan Bapak Ibu. Ya, makruh ditunda-tunda. Ya, mayat itu Bapak Ibu harus disegerakan. Jadi diutamakan. Bahkan kalau ada sedang solat, ini solat zuhur, jenazah nunggu. Ya, habis salam kan ada zikir Pak. Ya, ada zikir. Ya, biasanya kan ada zikir baik yang sir atau yang jahar. Ibaratnya assalamualaikum, ini mayat sudah apa nih? Beratnya mau disolatkan nanti habis solat zuhur. Ya, ini solat jenazah. Sementara habis solat zuhur salam assalamualaikum warahmatullah. Dan kita biasanya zikir. Langsung saja solat jenazah. Ya, langsung saja kita langsung melaksanakan solat jenazah. Nah, itu lebih utama langsung. Ya, makanya kalau kita solat di Masjidil Haram, ya di Masjid Nabawi, itu hampir setiap waktu ya solat jenazah. Ya, salatu alal janazah atau sallu ya alal mayit atau alal amwat. Ya, salatu alal amwat. Itu biasa hampir setiap saat. Baik isya, baik subuh, baik semuanya. Tapi yang paling kita apakah itu alangkah mulianya orang yang wafat ya di masjid, disolatkan di Masjidil Haram, disolatkan di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apapun Bapak Ibu kebaikan yang kita lakukan, kalau ingin sempurna, lebih sempurna, segerakan. Yang kedua, wa tasgiruhu fi aini mu'tih. Apapun kebaikan yang kita lakukan, hendaklah selalu pandang kecil di mata kita yang memberi. Kalau kita membantu Bapak Ibu sebesar apapun, anggaplah selalu yang kita berikan itu kecil di mata kita, walaupun besar di mata yang menerima. Kadang-kadang kan ada Bapak Ibu sebenarnya sumbangannya nggak begitu besar, tapi cakapnya besar kali Pak. Ya, cakapnya besar. Ini saya ini termasuk, kalau nggak ada saya Pak Ustadz, masjid ini terbengkalai di Pak Ustadz. Ya, saya ini termasuk donatur hebatnya nih Pak Ustadz. Ya, kalau nggak terbangun. Ya, kita tanya berapa rupanya sumbangan Bapak itu. Ya, saya tahu kami sudah 5 tahun ini, kalau kami hitung-hitung sumbangannya cuma 350-nya Pak Ustadz. Ya, cuma bahasa dia seakan-akan dialah yang membangun pesat daripada itu masjid. Nah, jadi selalulah anggap kecil pemberian yang kita berikan kepada siapapun. Supaya apa? Supaya besar di mata Allah. Ya, besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, wa ihfa'uhu anin nas. Kalau bisa ada pemberian kita, kebaikan kita yang tersembunyi dari mata manusia. Bahkan ya di dalam kitab ya Tanqihul Qaul disebutkan, hendaklah kita ini punya 2 rakaat salat. Yang 2 rakaat salat ini kalau bisa ya tidak dilihat oleh seorang pun. Ya, kalau bisa anak istri kita pun tidak melihat kita sedang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah ini. Ibaratnya kita melaksanakannya, ada amalan yang orang tahu tidak tahu, orang lain tidak mengetahui. Nah, ini untuk mengamalkan apa? Ya, amal yang paling tersembunyi, tidak dilihat oleh seseorang. Ini termasuk ihfa'un nas. Ya, dalam pemberian juga ada kalanya bagusnya ya adalah tidak diketahui orang. Walaupun ada kalanya Bapak Ibu memberikan secara terang-terangan itu bagus. Ketika ketika menjadi contoh kepada orang lain, apalagi dia tokoh, apalagi dia orang yang berpengaruh dan lain sebagainya. Ya, karena kalau kita bicara Bapak Ibu tentang dermawan, orang dermawan ini ada setelah diminta baru dia kasih.
Orang dermawan tuh Bapak Ibu. Cuma kalau diminta nggak bisa dia langsung. Nggak mikir panjang dia. Yang penting asal diminta. Itu juga dermawan. Tapi ada orang dermawan nih, dia sudah paham, belum diminta pun dia sudah memberi. Nah, yang paling hebat Bapak Ibu. Belum diminta dia sudah memberi. Nah, itu dermawannya. Tapi ada orang model-model manusia ini mesti diketuk dulu Pak. Diketuk sekali baru cair. Ada diketuk sekali belum cair, diketuk 2 kali, tuk baru cair. Ada sudah diketuk berapa kali nggak cair-cair. Nah, itulah pelitnya ya 17 setan. Ada manusia pelitnya 17 setan. Setan pun heran dengan orang pelit yang 17 setan. Aku aja setan nggak begitu kata dia. Sama kelompok ini orang pelitnya 17 setan. Nah, ini Bapak Ibu ya hadirin jamaah masjid raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang kedua yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Saya ingin membawa 3 perkataan beliau. Ya, pertama tadi mengenai tentang menolong saudara, yang kedua tentang sempurnanya kebaikan. Yang ketiga, waqala Ibnu Abbasin, kata Imam Ibnu Abbas, salah satu ahlakin kanat fil jahiliyati mustahabbatan wal muslimuna aula biha. Ini sudah sering disampaikan guru-guru kita. Ya, 3 akhlak yang ada pada jahiliyah sangat dianjurkan. Wal muslimuna aula biha. Kita orang muslim lebih utama mengamalkan ini, Bapak Ibu. Ada akhlak. Jadi jahiliyahnya orang jahiliyah, Pak. Itu masih ada sisi kebaikannya. Banyak di antaranya orang jahiliyah itu juga termasuk ada di antara mereka itu yang menghormati bulan-bulan tertentu. Ada orang jahiliyah itu Bapak Ibu menghormati bulan-bulan tertentu. Seperti apa? Bulan Rajab. Ya. Makanya kan dosa ini ada kata para ulama dosa itu berlipat karena bulan. Contoh, tentu beda Bapak Ibu kita melakukan dosa di bulan haram. Ya, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ya. Ini kata para ulama a'zamu iqaban, tentu lebih besar dosanya, berlipat. Mana lagi? Bulan Ramadan. Nah, itu berlipat. Ada disebabkan tempat. Kita melakukan dosa Pak di Masjidil Haram, di tanah haram atau Makkah, Madinah, dengan ya di Pekanbaru tentu beda Pak lipatannya. Ya disebabkan tempat. Nah, kita menggibah, kata Imam Nawawi, menggibah orang alim yang istiqamah, ya, dan menggibah ahli Quran itu beda dosanya dengan menggibah orang-orang biasa. Ya. Apalagi berzina dengan tetangga itu dalam riwayat 10 kali lipat. Mencuri di rumah tetangga itu 10 kali lipat daripada yang di luar tetangga. Nah, jadi ada beberapa faktor sebab gara-gara tempat, ada gara-gara waktu dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak jahiliyah yang mesti kita contoh? Awwaluha law nazala bihim dhaifun lajtahadu fi birrih. Orang jahiliyah itu Bapak Ibu, kalau mereka kedatangan tamu, lajtahadu, jawab dari launya, ya, yakni sungguh, mereka akan sungguh-sungguh untuk menghormati, memuliakan, melayani itu tamu. Nah, itu masih ada melekat pada orang jahiliyah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ya, makanya dulu ada sahabat itu paling suka bawa orang ke rumahnya makan hampir tiap hari. Dibawa makan Pak. Ya, cuma istrinya ngomel, melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hampir setiap saat suamiku ini bawa orang ke rumah, aku yang repot ya Rasulullah. Ya, Nabi senyum aja Pak. Ya, Nabi senyum. Cuma saya ingin mencari sahih nggak hadisnya nih, riwayatnya nih. Lalu kata Nabi, dah besok aku datang ke rumahmu, aku makan. Tentu ini ke satu kemuliaan Pak, Nabi datang ke rumah, ya ke rumah sahabat ini untuk makan. Besok Nabi datang, setelah datang ke rumah,
Nabi makan, Nabi sampaikan kepada suami perempuan itu, tolong pas saya keluar dari rumahmu, tolong nanti suruh istrimu tegak dekat pintu melihat saya keluar. Ya, kalau sahabat sama Nabi, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Akhirnya tegak perempuan ni, dilihatlah lewat Nabi. Hampir pingsan perempuan ni melihat ketika Nabi keluar dari rumah, perempuan ini seakan melihat hal-hal yang buruk sedang keluar dari rumah tersebut. Ibaratnya kalau ada seorang tamu, kita muliakan, kita jamu, maka andai kata sudah kita kasih makan, keluar dari rumah kita, mereka sedang membawa hal-hal yang buruk dari rumah kita. Besoknya Bapak Ibu, kata perempuan nih, Bang, kalau masih ada kawan, bawa aja sini, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah melihat betapa besarnya fadilah, keutamaan mengasihi orang. Tetapi Islam tetap menyampaikan kata Nabi, wala tukallifu, jangan sempat terlalu membebani. Maksudnya jangan sempatlah berutang-utang berlebihan untuk memuliakan tamu. Silakan muliakan tamu semampu kita, sebisa kita. Oh, saya ingin contoh Nabi Ibrahim, Pak Ustadz, dengan anak sapi atau kambing. Iya, kambing Nabi Ibrahim banyak. Sapinya jangan sempat kita Bapak Ibu sembelih ayam tetangga, setelah disembelih, dimasakkan, dimakan tamu, baru kasih tahu. Jangan. Gara-gara memuliakan tamu. Silahkan, tapi jangan berlebihan membebani. Tapi kita perhatikan adab-adabnya. Kalau datang tamu Bapak Ibu, kasih tahu mana kiblat. Kalau datang tamu, kasih tahu mana tempat wudhu, tempat kamar mandi. Sunnahnya, iza kana al-alimu, kalau dia orang alim, pas mau pulang sunnah diantar sampai pintu. Kalau ada pagar, sampai pagar rumah. Itu orang alim diantar sampai ke sana. Nah, itu diantaranya. Berikan apa yang ada, berikan yang terbaik. Jangan berikan yang basi. Di antara malaikat tidak senang masuk kepada rumah yang selalu menyimpan makanan basi. Malaikat rahmat Bapak Ibu tidak akan masuk kepada satu rumah yang sering menyimpan makanan basi. Nah, itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap istiqamah, gimana pun tetap dia datang. Karena manusia seluruh dunia ini Bapak Ibu, di hadapan malaikat maut macam kita berhadapan dengan piring. Ini piring nih Pak. Maka kalau kata dia ingin cabut nyawanya, bisa bersamaan, ngap begitu. Karena seluruh manusia di dunia ini di hadapan malaikat maut macam kita berhadapan dengan piring. Maka bisa saja dia cabut, satu di timur, satu di barat. Begitu Pak. Oh, ini sudah saatnya Bapak ini lewat ini, cabut. Bapak ini cabut. Bisa bersamaan. Karena ada orang nanya, gimana malaikat maut mencabut nyawa bersamaan, satu di timur, satu di barat. Emang malaikat maut macam kita? Nah, itu. Jadi malaikat maut, malaikat malik penjaga neraka, malaikat mungkar wa nakir. Ini kata guru saya dulu, lam yatabassam munzu khuliqa, tak pernah senyum semenjak diciptakan. Jadi kalau ada orang Pak nggak pernah senyum, ngeri-ngeri sedap kita tengoknya. Mirip-mirip dengan malaikat maut itu Pak, nggak pernah senyum. Kalau ada orang pernah senyum. Ini Bapak Ibu tentang memuliakan tamu. Yang kedua, wasani, kata Imam Ibn Abbas, law kanat liwahidin minhum imra'atun qabarat indahu la yutalliquha wa yumsikuha muhabbatan tadi'ah. Law kanat liwahidin minhum imra'atun, kalau mereka punya istri perempuan yang sudah berumur, sudah tua, mereka la yutalliquha, mereka tidak akan ceraikan, tidak akan tolak. Wa yumsikuha, mereka akan tetap pertahankan. Kenapa? Mukhafata an tadi'ah, karena lebih khawatir mereka lebih sia-sia, lebih terlantar lagi Bapak Ibu. Maksudnya apa? Orang jahiliyah walaupun istrinya sudah berumur dan lain sebagainya, mereka tetap pertahankan, tidak ceraikan. Itu akhlak yang bagus juga itu Pak. Jadi amal kita dalam berkeluarga ini Bapak Ibu mempertahankan sampai titik. Kalau bisa sampai titik akhir kita pertahan, amal kita adalah
mempertahankan. Karena rumah tangga ya naik turun Bapak Ibu, naik turun, naik turun. Kadang senang nengok bapak, nengok istri Pak, kadang nggak senang. Istri begitu juga, kadang senang nengok bapak, kadang paling muak dia nengok kita. Ya, ada saatnya paling muak dia kita menengok wajah kita. Namanya rumah tangga. Itu akhlak jahiliyah. Ya, jarang mereka menceraikan istrinya, apalagi yang sudah berusia. Ya, kalau sudah walaupun tolak itu boleh, ya ketika dia menjadi solusi terakhir, ya, tapi ya, setidaknya kita berupaya semampu kita mempertahankan. Kadang-kadang ada juga orang Bapak Ibu umur sudah 67, cucu dah 17, ya cucu dah 20 orang, masih berpisah, ya bercerai dan lain sebagainya. Terakhir, wasalisu iza lahiqa bijarihim dainun aw asabahu siddatun aw jahdun. Ketika mereka punya tetangga yang sedang dililit hutang, ya, atau asabahu siddatun, ditimpa musibah yang sangat, ya, ijtahadu hatta yaqdu dainahu wa akhraju min tilka siddah. Orang jahiliyah itu akhlaknya, mereka akan sungguh-sungguh bagaimana kawannya ini, tetangganya ini, sahabatnya ini terlepas dari lilitan hutang. Kalau ditimpa hal yang sangat, mereka akan upayakan agar dia terlepas. Tentu ini akhlak yang baik, ya, tentu ini akhlak yang baik. Ketika apalagi, ya mungkin kita sekarang ini, mungkin tetangga kita aman, tapi saudara kita sekarang, ya banyak dalam keadaan, ya pangannya kurang, pakaiannya kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita mengeluarkan mereka dari kesulitan mereka, tentu itu amal yang sangat dianjurkan, ya, yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 perkataan inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, perkataan emas daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sebagai motivasi kepada kita agar senang membantu orang lain, begitu juga agar kita punya akhlak yang baik, memuliakan tamu, ya, menolong saudara kita, memuliakan tetangga dan lain sebagainya. Itu diantara bentuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.